Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Kami dari tim podcast menghadiri kantor Bantuan Hukum Kota Malang, Saudara Andi Rahmanto SH, yang mana tujuan kami adalah menjawab tekanan dari konstituen caleg Ibu Wi Sukesi dari PDIP Perjuangan Dapil Kecamatan Blimbing Kota Malang. Kepastian hasil sengketa ini mungkin kami tertarik dari podcast Siap Televisi, sejauh mana upaya-upaya yang akan disampaikan nanti. Ada narasumber kami, Mas Fajar sebagai tim kuasa hukum dari caleg Ibu Wi Sukesi, juga sebelah kiri kami juga yang terhormat Ibu Wi Sukesi, caleg Dapil Blimbing Kecamatan Blimbing Kota Malang, dan sebelah kanan saya tim kuasa hukum juga Mas Andi Rahmanto SH. Selamat sore Ibu Wi Sukesi, sehat ya? Mas Fajar, Mas Andi, sore. Alhamdulillah. Terima kasih pemirsa. Sebelum kita jauh melangkah, kita akan membahas kepastian hasil sengketa pilkada dari caleg Dapil 2 Kecamatan Kota Malang dari Partai PDIP Kota Malang, Ibu Sukesi, yang mana saat ini masih berkutat di jalan, ya. Masih berkutat jalan, belum ada kepastian jawaban dari DPD maupun DPP petinggi partai. Bagaimana hasilnya, seperti apa nanti sebelum ada putusan sampai tanggal 24 Agustus ada pelantikan anggota baru. Yang ini mohon izin, sementara yang kami kupas dari tim Siap TV ini menghadiri kantor LBH Bapak Andi Rahmanto ini, catatan kami adalah hasil suara partai PDIP Perjuangan itu ada total 4.068 suara. Ini ada terjadi rivalnya untuk calegnya di satu dapil juga di Kecamatan Blimbing, ada total 2.857 suara. Untuk Ibu Wi perolehannya juga cukup fantastis, juga cukup lumayan, 2.971, mengungguli calon dari rivalnya itu Pak Eko kalau nggak salah, seperti itu pemirsa. Juga seperti apa nanti kami upayakan dari Ibu Wi sendiri, sebagaimana Sukesi, bagaimana Bu harapan atau tekanan panjenengan dari konstituen panjenengan saat ini yang sudah hadir tadi, saya juga dapat bocoran konstituen hadir di tempat panjenengan sudah memaparkan keluh kesahnya, bagaimana kok Bu Wi belum ada jawaban kemenangannya. Seperti apa Bu bisa disampaikan kepada Pak? Ya. Terus terang, saya sejalan dan sepikiran dengan sama galau betul mengingat semua orang atau apa menerima bahwa sengketa kami itu sejak bulan Februari, diawali dengan tanggal 9 Februari. Kemudian sudah kami perjuangkan saat itu sampai dengan saat ini. Kami masih juga menunggu keputusan partai, tinggi partai. Mekanismenya kami lalui dengan sesuai ketentuan peraturan partainya, juga kami tunggu sesuai dengan oleh sebab itu, sampai dengan bulan Agustus menjelang pelantikan, seperti apa yang disampaikan Mas Manto tadi, itu yang galau tidak hanya masyarakat, tapi kakak saya sebagai orang yang dipercaya oleh konstituen untuk mengemban kepercayaan dia untuk sebagai masyarakat. Nah, di situasi yang seperti ini, masyarakat konstituen kami selalu tanya, dan tanyanya tidak hanya kepada saya, tetapi kepada tokoh masyarakat yang saat itu memberikan harapan bahwa untuk memberikan suara kepada Bu Wi itu nantinya masyarakat lingkungan produktif. Itu yang menjadi beban kami. Oleh sebab itu, kalau misalnya sampai dengan bulan Agustus ini kami juga belum mendapatkan jawaban, ya tentu saja sama dengan hatinya masyarakat, sangat berharap agar kiranya
keputusan itu cepat ada. Gitu. Ya. Gitu. Mungkin gini Bu, dengan upaya yang maksimal yang BPI sudah lakukan melalui tim kuasanya maupun dari tim pemenangannya ya, sesuai data yang ada, BPI ini sudah merasa endingnya itu sudah dengan total 2.971. Tidak tahu perolehan itu dilipat gandakan dari rivalnya dengan sampai dari mana temuannya sejauh mana? Ya. Jadi kalau kita kembali ya mau melihat masalah yang ditanyakan Mas Faber itu, rekap C1 kami itu jelas kok, C1 dan plano itu bahwa suara partai saya tadi seperti sampaikan. Suara saya adalah 2.971 menduduki perolehan suara terbanyak kedua. Sedangkan yang caleg nomor 1 perolehan suara banyak. Tapi ketika di hasil di kecamatan itu sangat beda. Suara partai berkurangnya 376, dan kemudian ternyata caleg nomor 1 suaranya jauh lebih banyak daripada perolehan suara saya. Akhirnya dampaknya adalah posisi perolehan suara terbanyak kedua dari saya tersesat. Nah, makanya konsep saya gini, terus terang saja Mas, saya ini sebagai kader berusaha untuk tegak lurus patuh terhadap semua penugasan. Kami di sini sebagai caleg PDI Perjuangan ditugaskan berjuang, berperang di lapangan untuk menang. Tapi kalau hasilnya seperti itu kan sama saja dengan kami ditendang. Nah, upaya untuk menyelesaikan itu sudah kami tempuh seperti yang mungkin banyak orang tahu. Kami sampaikan nanti bisa juga pendamping kami di titik kami. Ini Bang Reza, perlu kami informasikan bahwa Bu Yudhika ini juga betul caleg dari PDIP Perjuangan di Dapil Blimbing ya Bu ya, Kecamatan Blimbing. Jangan salah, beliau ini juga masih aktif menjadi anggota DPRD di periode 2019-2024. Artinya sampai detik ini beliau masih sah sebagai hukum adalah anggota DPRD Kota Malang tercatat sah. Namun di dalam proses perjalanan Pileg tahun 2024, Bugi masih ikut dalam kontestasi Pileg di 2024-2029. Namun setelah proses penghitungan sampai detik ini masih ada persoalan yang perlu ditegakkan dan diluruskan. Artinya Bugi ini masih galau. Galau dalam arti apa? Aku ini menang opo orang, karena di situ ada peristiwa. Kan seperti itu, Ibu ya. Ini pemirsa. Maka sementara kami akan minta konfirmasi kepada narasumber yang kedua dari tim kuasa hukum Bu Yudhika. Mas Fajar, selamat sore. Mohon izin Mas Fajar, saya minta keterangan sedikit saja penegasannya kasus peristiwa perhitungan jumlah hasil Bu Yudhika tidak boleh seperti apa Bapak disampaikan ke Pak. Ya, terima kasih Mas. Jadi peristiwa hukum ini bermula dari rekapitulasi kecamatan pada saat tim teknisnya melihat bahwa ada perbedaan atau ketidaksesuaian dengan antara yang disajikan di dalam hasil kecamatan dengan catatan ini berdasarkan planonya interface satunya teknis dan kemudian mengajukan keberatan kepada ketua rapat pada saat itu rapat rekapitulasi di kecamatan, tetapi singkatnya tidak diakomodir hingga kemudian ada catatan keberatan di tingkat kecamatan tinggi. Kemudian naik satu level lagi, ada rekapitulasi tingkat kota. Pada saat rekapitulasi di tingkat kota pun sebenarnya saksi dari PDI Perjuangan ya yang waktu itu dimandatkan dari DPD itu juga menyampaikan keberatan kepada komisioner KPU Kota Malang dalam rapat rekapitulasi. Tapi kita menduga memang ada satu hal pengkondisian, bahkan ini mengarah ke
ini konspirasi begitu. Ada konspirasi dari baik penyelenggara maupun oknum-oknum tertentu di dalam partai ya. Baik itu ini kondisinya yang mengakibatkan pada saat rekapitulasi di tingkat kota itu kemudian keberatan yang disampaikan oleh saksi parpol dalam hal ini PDI Perjuangan itu kemudian tidak berhasil atau ditolak bahasanya. Nah, untuk itu kemudian inilah yang kita nilai akhirnya KPU melakukan pelanggaran prosedur tata cara pada saat rekap yang semestinya menurut keputusan petunjuk pelaksanaan teknis itu bahwa dalam hal pada saat rekapitulasi itu terjadi keberatan oleh ini yang benar legal standing ini adalah saksi dari parpol, maka KPU Kota Malang kemudian harus menindaklanjutinya. Pada saat itu saksi parpol PDI Perjuangan di tingkat kota kita akan dilakukan sanding data terhadap apa yang kita temukan sebagai selisih dari banyak sekali puluhan TPS-TPS yang data di hasil kecamatannya berbeda dengan data di hasil sebenarnya. Dan kemudian KPU oleh karena KPU sudah tidak mengakomodir, justru KPU melakukan kesalahan prosedur. Itu kesalahannya adalah menyatakan bahwa ini akan diselesaikan di provinsi. Saya kira itu kewajaran yang luar biasa. Harusnya persoalan di KPU, persoalan penghitungan atau rekapitulasi DPRD kota itu selesai ya di rekap kota, tapi kemudian dinaikkan ke provinsi. Nah, ini yang kemudian kami di Hukum kemudian mengambil langkah melaporkan KPU Kota Malang telah melakukan pelanggaran administrasi. Dan singkat ceritanya ini Mas Wanto, putusannya itu jelas amarnya menyatakan bahwa KPU Kota Malang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi. Bahkan kalau kita lihat pertimbangan hukumnya, KPU Kota Malang ini sebenarnya harus melakukan pembetulan terhadap di hasil kecamatan DPRD Kabupaten Kota yang kita duga kuat berdasarkan ini data kita adalah paling jelas kalau terjadi nanti akan juga terbukti di saling data provinsi bahwa terjadi bahasa harusnya pengalihan, tapi sebenarnya pencurian suara pencurian suara dari mana? Dari kemudian dialihkan atau dicuri kemudian dialihkan kepada caleg tertentu dalam hal ini adalah caleg. Nah, itu yang kemudian kita perjuangkan sampai ke ini Bawaslu RI. Oleh karena kenapa harus Bawaslu RI? Karena di Bawaslu Kota Malang ini kita melihat putusannya ini juga ini ya, putusan yang mandul gitu, karena tidak bisa diteruskan. Kita sebenarnya pada saat itu menuntut agar Bawaslu juga memberikan rekomendasi tertulis agar yang dimaksud dengan ini tadi Mas Wanto terkait dengan pembetulan organisasi itu sudah dilakukan proses terus berjalan. Kami juga menempuh jalur ini. Jadi apa yang kita tempuh tadi itu adalah jalur melalui kamar penyelenggara. Nah, kemudian ada jalur yang kita tempuh juga oleh karena di kamar penyelenggara ini sudah mentok, karena menurut penyelenggara itu ini harus dibawa ke Mahkamah ini konstitusi gitu. Dan di PDI Perjuangan itu ada ini komitmen untuk tidak membawa persoalan ke Mahkamah Konstitusi, maka kami kemudian mendampingi Ibu Wiwi untuk jadi pelapornya itu pengadunya langsung Ibu Wiwi untuk di Mahkamah Partai. Kita mendampingi Ibu untuk mencari keadilan melalui mekanisme Mahkamah Partai. Nah, Mahkamah Partai juga dilakukan pemanggilan. Kita dampingi Ibu juga, dan data-data alat-alat bukti kita sampaikan, termasuk ada alat bukti surat
otentik gitu Pak. Jadi alat bukti otentik itu begini gambarannya. Kalau seorang pihak di dalam sebuah konteks persidangan itu menggunakan alat bukti otentik, maka itu alat bukti yang kebenarannya itu adalah mutlak sebenarnya. Otentik karena apa? Karena dikeluarkan oleh Bawaslu. Bawaslu adalah representasi negara. Begitu. Jadi kebenaran menggunakan alat bukti itu adalah alat bukti yang sempurna. Artinya kalau dalam konteks ini ya, majelis di persidangan umum itu tidak bisa tidak hakim harus merujuk ke situ. Begitu. Itu alat bukti otentik. Nah, proses itu sudah kita lalui. Kita sudah mendampingi ini untuk berproses di Mahkamah Partai, dan hari ini adalah sebenarnya hari-hari yang krusial sebenarnya. Karena kalau kita mengingat PKPU 3 2022 tentang tahapan pemilu, tahapan pemilu legislatif itu diakhiri dengan tahapan pengambilan sumpah atau janji DPR buat DPR RI sampai DPR. Sehingga kita melihat, tim hukum melihat dan berharap dengan penuh optimisme, sekaligus berharap bahwa Mahkamah Partai PDI Perjuangan sebagai partai yang sudah teruji bersejarah itu akan memberikan putusan yang berkeadilan dengan para majelis ini di majelis ini. Mahkamah Partai akan memberikan putusan yang secara bijak tetap berlandaskan kepada keadilan dan kebenaran dari proses pemilu. Orang terkesan sampai saat ini kan masyarakat terkesannya Bibi itu jelas kalah kok ngeyel, jelas kalah kok ngeyel itu kan yang terdengar dan jelas kalah. Makanya kata jelas kalah itu publik biar mengetahui bahwa sebenarnya bukan kalah, ini ngeyel, ini upaya kami karena kami mempunyai fakta yang benar untuk mendapatkan haknya suara masyarakat yang di dekat kami itu benar-benar bisa terakomodir dengan baik. Jadi maksud saya publik biar tahu aku ngeyel itu bukan karena ngeyel sembarangan kalah kemudian minta menang, tetapi justru kami berupaya keras bahwa data kami yang semestinya menang tapi kalah bukan. Ini Mas Fajar, saya kembali Mas Fajar. Ini pemirsa, ini ada peristiwa yang sangat sebenarnya sangat sensitif banget. Artinya apa? Di internal partai itu harusnya ada tindakan yang secepat mungkin mengambil kebijakan atau keputusan ketika ada terjadi konflik internal seperti itu. Yang saya faktor di sini adalah peristiwa ini kan di internal KPU Kota Malang. Kenapa by name by dress data ini harus diselesaikan di KPU Provinsi? Ini harusnya kan sudah by name by dress-nya peristiwa masalah jumlah pemenangan atau jumlah skor dari case ini kan di KPU Kota Malang. Kenapa harus diselesaikan? Dasarnya apa? Itulah poin yang menjadikan catatan kita bahwa KPU Kota Malang pada saat peristiwa 6 Maret itu ya, itu melakukan pelanggaran administrasi atau maladministrasi. Terus kemudian kita laporkan ke Bawaslu dan putusan Bawaslu sudah menyatakan KPU terasa meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi. Hanya problemnya adalah bahwa semestinya dengan adanya pernyataan secara sah dan meyakinkan bahwa KPU melakukan pelanggaran administrasi itu ditindaklanjuti dengan perbaikan data di hasil di kecamatan tadi itu, sehingga proses penegakan hukum ini kemudian menjadi pincang akhirnya. Karena apa? Saya kira kita semua paham bahwa muara dari semua penegakan hukum itu adalah keadilan. Jadi kalau KPU dinyatakan pelanggaran administrasi, tapi kalau kemudian tidak ada pemulihan keadilan bagi pihak-pihak yang dirugikan akibat perbuatan komisioner KPU itu, maka sesungguhnya penegakan hukum ini belum sempurna. Oke, siap-siap Mas Fajar. Kami potong dulu. Tadi yang bisa disampaikan Mas Fajar adalah tidak, karena di PDI Perjuangan sendiri punya namanya Mahkamah Partai. Iya benar ya Pak ya, Mahkamah Partai. Tidak harus persoalannya dibawa ke Mahkamah Konstitusi seperti itu.
Nah, seperti apa Mahkamah Partai saat ini fungsi dan perannya untuk membela kebenaran di kadernya sendiri ini sejauh mana saat ini, Mas? Saya kira ini kalau kami selama mengikuti dan mendampingi Ibu Wiwi dalam persidangan, kita memberikan apresiasi yang positif kepada Mahkamah Partai yang sudah, karena ada satu prinsip dalam hukum itu ini audi et alteram, jadi para pihak itu harus didengar keterangannya secara benar. Dan saya melihat Mahkamah Mahkamah Partai di PDI Perjuangan sudah menjalankan, artinya Ibu Wiwi sudah dipanggil, sudah memberikan keterangan, menyampaikan alat bukti, menyampaikan saksi, sudah baik proses. Nah, tapi dalam proses itu kita berharap nanti hasilnya itu akan memberikan keadilan ya, kepada yang jelas-jelas dalam proses rekapitulasi berdasarkan alat bukti yang kualitatif itu memang telah terjadi ini suara partai itu benar-benar diambil secara semena-mena oleh oknum-oknum. Tentu ini oknum ini siapa? Ya saya langsung saja itu melibatkan penyelenggara pasti. Jadi kalau menurut saya sebelum ada proses pelantikan caleg yang terpilih tentunya sudah ditetapkan jika oleh KPU untuk menetapkan tanggal 24 dan 2 Agustus nanti, tanggal 24 Agustus 2024 ini. Mungkin sengketa ini punya suara Wiwi dengan rivalnya masih berproses berjalan ya. Dan kalau nanti penentu adalah pimpinan partai tertinggi di DPP seperti itu. Untuk itu coba kami akan bergeser ke kanan kami, Mas Andi Rahmanto sebagai kuasa hukum dari calon Ibu Sukesi Dapil Kecamatan Pahlawan. Seperti apa Mas menyikapi persoalan peristiwa seperti ini? Ibunya kemana nanti? Dirinya seperti apa? Mau Mas Andi Rahmanto? Baik, terima kasih. Sebelumnya kami selaku tim hukumnya Wiwi ya, kami mengucapkan mohon maaf kepada masyarakat luas. Itu dulu garis bawahnya, karena pasti para masyarakat itu berdua tentang seperti apa nasib kedepannya para pendukung Wiwi. Yang kedua, salam hormat kepada partai PDI Perjuangan, partainya memilih partai besar. Berbicara tentang hukum, menurut saya pribadi, kalau kita cermati legal standing itu dasar hukumnya. Di sini ada sebuah peristiwa yang digeser, bahasa ekstrimnya itu dicuri. Itu suara partai, tapi secara eksplisit yang demikian yaitu prinsipal kami. Itu dulu yang harus kita sepakati ya. Yang dicuri suara partai, tapi kita ini berjuang bahasa ekstrimnya lagi sebagai pengais keadilan. Kenapa pengais keadilan? Ya, kali punya perjalanan waktu yang sudah disampaikan oleh rekan kami itu yang sudah kami artinya di sini ada sebuah pesan moral ya, ada pencurian suara partai. Di sini pergerakan kami, perjuangan kami tidak semata-mata melindungi hak dari prinsipal kami. Kami sangat salut dengan PDI Perjuangan. Oleh karenanya mari kita gotong royong menegakkan kebenaran sesuai fakta yang ada. Di sini sangat jelas ya di form A itu, bahkan di putusan KPU itu telah terbukti salah dalam penerapan administratifnya ya, mulai tahap rekap sampai dengan baik tingkat kecamatan, tingkat kota. Bahkan kalau boleh disebutkan itu ada telmi berjamaah. Lah telmi berjamaah itu apa? Salah dalam pengimplementasian amanat undang-undang. Sangat jelas di PKPU itu disebutkan ketika terjadi permasalahan pemilu legislatif tingkat kota itu harus diselesaikan di semaksimalnya tingkat kota. Kemarin itu enggak. Kenapa ada keberatan bahwa tingkat provinsi seperti yang Mas Manto katakan? Nah ini yang geblek siapa saya juga tidak tahu ya, atau gimana cara membacanya, atau secara sistematis saya juga nggak tahu. Ya intinya ya itu tadi ada sebuah kesalahan yang boleh dikatakan sistematis
masif itu. Akhirnya sampai saat ini terjadi hak-hak yang dilanggar, bukan hanya haknya dari prinsipal kami Bu Wiwi, tapi hak masyarakat luas. Ya ini pencurian suara, menurut saya pencurian suara. Ya kita harus adil. Dalam hukum itu nggak ada abu-abu ya. Contoh paling kaya 4 tahun masih begini, paling kaya ini paling suara. Ya kami mohon terhadap partai itu, ya ayo oknum-oknum yang seperti ini kita bersihkan sekalian. Karena sekali lagi saya mengambil foto dari Facebook sendiri ya. Saya sangat salut itu Satya Evan Jaya, yang artinya kebenaran itu pasti akan menang. Di sini kami sangat yakin, aku yakin yang kita perjuangkan adalah kebenaran. Jadi ketika masyarakat luas di situ ya harapannya ya itu tadi apa yang dikatakan Mas Fajar, kebetulan Mas Fajar juga ini ya beliaunya itu antar komisioner, beliau sangat paham. Tapi yang terjadi ya itu tadi ada pemakzulan, ada kesalahan sistematisasi sehingga muaralah sampai dengan saat ini. Nah saat ini nanti pelantikan kalau nggak salah tanggal 24 ya. Tinggal menghitung hari sampai saat ini ya. Bukannya formal, sekali lagi bukannya kami nggak bersabar, bukan kami nggak bersabar, tapi masyarakat konstituen tadi dia besar ya. Ini seperti apa? Nyata-nyata saya memilih diri dengan programnya yang A, B, C, D yang mereka katakan baik, tapi kenapa pada endingnya kok tergeser? Tergesernya bukan karena mungkin perolehan suara Bu Wikala ya. Kalau suara Bu Wikala kita akan mundur, memang kalah. Tapi di sini kan menang, jelas sudah didata, boleh dilihat dalam pengawasan itu. Di sini Bu Wiwi awalnya, kalau Bu Wiwi suaranya tetap, ya ini 2000 untuk Bu Wiwi 2.971. Ya, untuk caleg nomor 1 2.857. Lebih banyak mana? Jelas lebih banyak Bu Wiwi. Tapi pada menit-menit tertentu yang terjadi di Jakarta itu sesuai rekap data di semua saksi ya, di kelurahan-kelurahan bukan hanya terkait rekapitulasi maksudnya Bu Wiwi, tapi sudah melalui ranah persengketaan hukum. Setiap kita bicara hukum harus beda. Artinya memang Bu Wiwi punya tim mereka. Di samping itu dari penyelenggara itu pasti ada rekap. Secara logis simpelnya aja, ini ada kejadian salah kotak suara ini, bukan lalu kali itu tidak dilakukan, bukan berpajangan ya. Kita sampai nggak usah berusaha, nggak perlu mahkamah masuk dan sebagainya. Ya kita tinggal lihat, kita tinggal tunggu saja. Semoga nanti mendapatkan keputusan yang seadil-adilnya dan sesuai apa? Sesuai fakta kebenaran. Dan kalau kami selalu hukum, apapun kita akan siap menjalani dan menempuh. Karena ini terjadi pelanggaran hukum yang sangat boleh dikatakan mencoreng nama partai besar dan mencoreng konstitusi. Apapun akan kita tempuh, pidana pun akan kita lakukan. Sekarang ibaratnya orang nyuri sandal ini apa? Mungkin nyuri suara ya, suara partai besar, partai yang saya cintai, partai PDI. Apapun akan kita tempuh. Itu aja sih. Oke, itu pemirsa sementara yang bisa kami kupas dari 3 narasumber kami, termasuk dari caleg PD Perjuangan Ibu Wiwi Sukesi, Dapil Kecamatan Blimbing, yang notabene merasa galau dan merasa menunggu keputusan dari petinggi partainya berlambang banteng, ya. Juga konstituen menunggu. Ya, dan konstituen juga menunggu, juga Mas Fajar sebagai tim hukum dan Mas Andi Rahmanto sebagai kuasa hukumnya. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi menjadikan suatu hikmah akan lebih cepat dan prosesnya detail dan bisa disampaikan kepada rakyat masyarakat. Itu sementara pemirsa, kami Wanto dari Syap TV melaporkan. Terima kasih atas waktunya dan kami sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.